before the storm. Things aren't as they were before. You best start bracing. Did you think you could keep us out? Shut the gates, forget us now. Jadi ini sekarang akan flight ke Spanyol ya sama Kang Envy. Perjalanan pertama ini sih sejauh ini kan Cuma itu pertama ya. ke Eropa ya. Iya, finale MotoGP. Final ya. Wah, Finale MotoGP. Jadi perkiraan kita sekitar 18 sampai 20 jam, Cak. Kita menggunakan Qatar Airlines. gede banget bisa. Gede banget, Cak. Kira lain ya. Cak, lihat nih, sama tahu nggak di sini ini adalah mobil door press, Cak. McLaren 720S dan sama lihat aslinya lihat pengeremannya ya. McLaren punya bannya P0, ringnya udah gede. Lalu di sini, Cak, yang paling impress adalah bagian sini, Cak. Ini ada radiatornya. Nah, dalamnya itu bolong tapi ada radiatornya ya. Jadi teman-teman kalau nanti ada high speed ya, jadi untuk mengcooling sistem kan mendinginkan engine, maka akan dilempar ke sana. Ini bolong banget, di lampunya di bawahnya ada bolongan, sini juga ada bolongan ini. Tuh, jadi secara aerodinamika, secara circulation untuk cooling sistemnya maksimal McLaren. Nah, door press, lihat, gila. Gimana Kang Envy? Hah? Cakep. Ayo cakep Cak. Itu caranya gimana nih biar dapat undian Cak? Ya, katanya suruh beli itu tuh, lihat tuh dia di sana. Suruh beli di sini apa aja boleh. Jadi ada outlet-outletnya sama beli. Dan lihat dinamikanya, belakangnya. Wah. Gokil. Belakangnya engine-nya. Ini kalau di Indonesia udah berapa miliar ini, Mas. Langsung dari Doha, Qatar. Kita nyambut saja langsung ke Barcelona, Cak. Jadi kita hanya 2 jaman di sini transit. Dan lihat aja di bandara, setelah itu kita gas ke Spanyol. Mantap. Kita lanjut langsung ke Barcelona. Bismillah, sekarang jam 1 waktu Doha. Kita akan nyampe ke Spanyol itu jam 7 pagi. Nah, Cak, jadi kita sudah menjelajah sekitar mungkin kita katakan 3/4 ya dari rute kita dari Doha, jadi sekitar 7 jam. Nah, kita sudah dari Kairo tadi, pesat sekarang ke dekat Roma, Cak. Gokil, jauh banget ya sama Spanyol. Nah, dari sini kita langsung ke Barcelona. Ini Barcelona, tentunya Barcelona bukan Madrid atau apa nih, jadi lebih ke pinggir ya Barcelona, teman-teman. Valencia yang kemarin sempat banjir di sini, Cak. Seharusnya biasanya kan kalau penutupan MotoGP di sini, Cak, di Valencia, tapi karena banjir bandang kemarin akhirnya Dorna memutuskan pindah ke Barcelona. Walaupun sebenarnya ya ini juga diterjang banjir yang di Barcelona, tapi nggak terlalu parah. Nah, jadi memang posisi dari dua kota ini di pinggir ya, dia memang cenderung ke pantai. Makanya yang paling parah mereka yang terjang yang dataran rendah seperti Valencia dan Barcelona. Sekarang kita akan ke Barcelona. Jadi perkiraan sekitar ya 2 jam lagi mungkin teman-teman. Di sini, Cak, ya, kita sudah ke Messina. Untuk setelah itu kita akan melewati Cagliari, baru kita ke Barcelona. Wah, total benar-benar luar biasa ya. 18-20 jam lah kita. Nah, dunia seperti ini. Dan sekarang jam di sini pada saat kita menjelajah ini sekitar jam 5 pagi sekarang, 5-6 pagi. Nah, di tanah air sekarang jam 12 siang. Ini posisi Indonesia nih, Cak. Di sini, Cak, Indonesia. Ya, jadi agak kebalik posisi, kita akan balik coba ya. Kita balik. Nah, jadi BP dan teman-teman dari sini ya, dari Jakarta sini muterin, jadi menjelajah di belahan bumi lain Doha, dan
Dari sini kita langsung ke transit 2 jam 3 jam. Setelah itu kita langsung lanjut lagi non stop sekarang ke Barcelona. Jadi memang kalau kita lihat lengkung bumi, posisi dari Barcelona atau Spanyol itu di belahan bumi yang lain nih. Makanya tuh ya kan Indonesia di sini. Makanya jamnya bedanya cukup panjang ya, cukup jauh maksudnya. Seperti ini. Pokoknya kita sudah pernah di London nih WB, sekarang Barcelona. Bismillah, semoga lancar ya Cak ya. Kita akan berikan informasi yang lengkap buat sampai semuanya langsung dari Spanyol. Bismillah. Akhirnya nyampe Cak, kita landing ke bawah. Yuk kita gas habis. Inilah situasinya Kang Mas Spanyol Cak. Akhirnya nyampe Spanyol. Alhamdulillah kita setelah 20 jam ya sama teman-teman dari Motul, lihat nih situasinya Bandara Barcelona Cak. Wow. Jadi gimana Cak? luar biasa capek. Ada take off nih pesawat. Oke. Jadi kita masuk sini langsung terasa dingin Kang Mas ya. Dan hari ini kita nyampe pagi jam 7-an sekarang. Dan kita tentu akan lihat seperti apa sih Barcelona, deket kampung halamannya Marquez ya. Nah Cak, ini adalah suasana dari Bandara Barcelona. Ternyata bandaranya nggak gede-gede amat loh Cak. Kecil Cak, lihat tuh. Nah kita turun dulu. Yes, di sini ada, lihat. Ini like what you see. Ini iklan ini. Suasana. Oke, kita keluar sekarang. Kita menuju keluar. Kita ingin lihat seperti apa sih di luar. Ya, kita sudah sukses imigrasi Cak. Aman jaya melegenda, nggak ada masalah. Jadi langsung lolos. Sekarang kita keluar. Hawanya terasa dingin sih. Ini AC apa bukan nggak tahu nih. Kita nanti baru check-in di hotel jam 12. Jadi kita akan keluar dulu Cak. Lanjut. Hai guys. Let's go. Kita naik bis. Langsung aja ya? Enggak? Oh, di situ ya? Nanti kita naik Tiketnya. Oke. Hah? Kita mau ke Matraman. Kita mau ke Pulau Gadung, Cak. Kita naik bisnya dari bis bandara Cak ya. Kita akan menuju ke kota. Oke. Wah. Ini suasana. Kita taruh dulu koper. Ini adalah suasana bisnya Kang Mas yang Spanyol seperti ini. Ini Pulau Gadung kata Kang Envi. Kita biasanya di Pulau Gadungnya macet Cak. Biasanya macet Lancar Jaya nih saya. Jadi hawanya adem Cak ya. Iya. Kita dari sini nanti kita naik taksi, jadi kita terkoneksi dulu. Bisa enak banget ya. Iya Cak. Mulus ya. Jalannya kecil mulus ya. Tapi kenceng juga nyetirnya. Gokil. Sangat nyetirnya. Memang jiwa Spanyol itu jiwa racing, jadi kenceng-kenceng. Oh iya. Nah, Cak, depan kita ada Catalunya tulisannya tuh. Catalunya. Dan samping kanan kita ada gedung. Tapi nggak tahu gedung apa, Cak. Tapi keren, ikonik banget. Lihat. Mantap ya. Just tenan ya. Sudah nyampe di pusat kota. Cak, jadi ini adalah Plaza de España. Ini tempat ikoniknya di Spanyol, Kang Mas ya. Gokil ya seperti ini, Cak. Ini kalau kita lihat perempatan gede gitu ya, teman-teman. Nah, ini semuanya terkoneksi. Jadi kalau saya lihat dari dekat, saya merasakan hawa yang adem ya, seger. Ini kebetulan memang bukan hawa yang dingin banget ya, tapi adem. Nah, seperti ini, Cak. Suasananya ya. Ini adalah center dari teman-teman, atau bukan teman-teman sih, center dari para orang Spanyol mencari bis. Nah, ini bis-bis datang-datang semua. Keren ya tempatnya ya, mantap ya. Mungkin kalau digambar nggak terlalu ngejos, tapi kalau lihat aslinya mantap tenan.
jelas. Nah, ini kampung halaman dari Marc Marquez itu hanya 100 kilo dari sini. Jadi di Catalunya Cervera ya, jadi tepatnya, dan itu sekitar 100 kilo dari Barcelona. Makanya banyak memprediksi bahwa Marquez akan bagus di Catalunya. Ada beberapa rumor mengatakan akan ada upaya penjegalan. Kita nggak tahu apakah ini benar atau enggak, tapi pada saat kita landing di sini ada beberapa rumor mengatakan demikian. Tapi dari kacamata IWB sih akan sangat sulit sih, Cak. Soalnya ya gapnya kan sebegitu ya. Kalau nggak crash ya kayaknya nggak mungkin bisa kalah ya Martin. Ini Cak, kamar IWB ya. Teman-teman semuanya kita sudah check-in. Ada Kang Envy di sana. Wih. Iya, dan kita di sini ada tempat santai teman-teman semuanya. Jadi hari ini barusan saja semuanya tahu sendiri bagaimana para pembalap yang sudah menyelesaikan free practice di hari pertama di Barcelona, Catalunya. Ngomong-ngomong Cak, sekarang di tanah air sekitar jam 11 malam dari WB, lihat nih masih terang benderang, ini jam 5 sore. Jadi pada saat di Jakarta itu atau di Indonesia jam 11 malam, kita di sini ternyata masih terang Cak. Jadi jam 5 sore. Makanya WB langsung update. Ya mohon maaf kalau mungkin WB baru update mengingat kita baru bisa masuk hotel dan kita juga baru mantau perkembangan dari sekitar Spanyol Cak. Nah, teman-teman semuanya, kita memang ingin mencoba untuk menggali lebih dalam. Jadi kita langsung dari Spanyol yang seperti ini Cak, suasananya lihat nih Cak, luarnya Cak. Bisa tahu ya. Jadi suasana Spain. Nah, seperti ini luarnya ya. Barcelona ini jaraknya hanya sekitar 1 kilometer, 100 kiloan ya dari rumah Marc Marquez di Cervera. Jadi ya kalau kita naik mobil sekitar 1,5 jam lah kira-kira. Jadi kita ingin feel dari Spanyol itu terasa dari sampai semuanya ya. Biar sampai juga merasakan bagaimana kita yang excited sekali untuk melihat finale MotoGP yang terakhir. Nah, gitu ya teman-teman semuanya. Jadi Cak, hari ini memang kalau kita perhatikan Kang Mas ya, kita mendapatkan beberapa sounding rumor yang cukup menarik. Ada beberapa rumor yang fokus mengenai bahwa ada kepercayaan akan adanya usaha dari Ducati untuk mencoba mencegah supaya Martin tidak juara dunia. Tapi tentu Cak, rumor hanyalah rumor karena dari kacamata kita sepertinya sangat sulit bagi Ducati melakukan itu. Karena Cak, dengan gap 24 poin, ini gila Cak. Sepertinya nggak mungkin. Kalau Martin crash 2 kali itu mungkin. Tapi pertanyaannya, mungkinkah Martin crash? Dan bagaimana cara Ducati Cak? Kayaknya nggak mungkin Cak. Makanya dari kacamata kita ini rumor adalah rumor. Dan kalau cuma bertanya, memang betul Ducati tetap berharap Cak. Secara feel, bukan feel ya, secara pride dan juga sponsorship, Tardozzi pun mengakui secara pribadi dia sendiri ya, sebagai manajer dari Ducati Lenovo ya kecewa Cak. Dia berharap yang juara dunia adalah Pecco, bukan Martin. Tapi dari sisi dia sebagai Ducati ya dia happy-happy aja. Toh juga yang juara dunia tetap motor Ducati. Namun sebagai tim manager, dia merasa bahwa yang terjadi sekarang adalah suatu hal yang berat bagi dia sendiri sebagai manajer Ducati Lenovo. Makanya nggak heran Cak, hari ini ketegangan luar biasa terjadi. Dan WP memantau betul bagaimana perkembangan hari ini dengan kepastian bahwa di sirkuit Barcelona, Catalunya maksudnya, hari ini memang cuacanya dingin banget ya. Jadi dingin, termasuk juga beberapa tempat lokasi mendung. WB pun sekarang Cak, di sini aja dari tadi tuh jam 12 siang aja gila Cak, dingin Cak. WB juga bingung ya. Jadi matahari tuh nggak bisa kenceng gitu, matahari tuh nggak bisa terik. Ada matahari tapi tuh kayak nggak kuat gitu. Maksudnya tuh sinarnya tuh lemah gitu. Makanya kita dingin aja, rasanya dingin banget. Dan hari ini dikabarkan bahwa cuaca di Catalunya cenderung dingin dengan suhu mencapai 20 derajat Celcius di groundnya itu di siang hari. Di pagi hari bahkan informasinya sampai dengan sekitar 18 derajat Celcius dan suhu sekitar 12 derajat Celcius. Jadi itu memang cukup dingin Cak ya kalau kita lihat. Makanya Kang Mas, kita perhatikan beberapa pembalap melakukan settingan dan bahkan ada insiden juga dari Pecco yang crash ya, hampir nabrak, mungkin bukan nabrak ya, mencoba menghindari tabrakan dengan Viñales. Beberapa analisa mengatakan Viñales yang ceroboh, tapi juga ada analisa yang Viñales dikatakan memang normal. Dan kenapa itu crash? Ada sedotan atau daya hisap ya, ada turbulensi, dirty air yang datang menghampiri Pecco pada saat Viñales masuk. Setelah di overtake masuk keluar ke depannya, dan itu membuat ada daya hisap atau daya dorong dari udara atau angin yang membuat Pecco kaget dan itu membuat dia harus hard braking sehingga dia crash. Itu saja kira-kira yang bisa kita gambarkan bersama semuanya. Dan teman-teman, untuk memberikan gambaran sama semuanya seperti apa hari ini,
Ibu sudah siapkan penjabaran IWP dan saya menitip saja di sini, Cak. Kang Bro, inilah hasil free practice di hari Jumat di sesi penutupan, Cak ya, dan IWP melaporkan langsung dari Spanyol, di mana suhu di sini di pagi hari memang drop banget, Cak. IWP kedinginan, Kang Mas. Akan tetapi ternyata di pagi hari berbeda dengan siang hari, di mana dilaporkan pada suhu di siang hari di Barcelona, Catalunya ternyata mengalami peningkatan, sehingga pada akhirnya para pembalap yang sebelumnya hanya mentok menggunakan tipe ban depan soft dan belakang medium, ternyata di sore hari mereka bisa meningkatkan menjadi komposisi ban depan medium dan juga ban depan hard dan belakang medium. Teman-teman semuanya, informasinya ini membuat semuanya berubah, dan ternyata, Cak, pada kondisi dilaporkan di Catalunya bahwa cuaca partly cloudy, jadi 17 derajat dengan suhu yang cukup dingin, Cak, di sini. Kemudian kondisi treknya dry, sementara itu kelembapan ternyata cukup tinggi 67% dan pada groundnya mencapai 20 derajat Celcius. Jadi memang teman-teman semuanya, dengan ground seperti itu, aspal yang suhu cenderung dingin, membuat para pembalap sulit mendapatkan grip, dan informasi kita dapatkan bahwa traksi atau level grip di Catalunya memang cukup rendah hari ini. Teman-teman semuanya, secara meyakinkan setelah suffering di pagi hari, ternyata Pecco secara luar biasa mampu menorehkan lap time yang sangat baik, di mana Pecco melesat dengan 01.38 detik. Jadi 1 menit 38.918 detik, dan ini membuat akhirnya secara meyakinkan Pecco Bagnaia menjadi pembalap terkencang di hari pertama. Ini adalah tambahan atau semacam tekanan, Cak, pressure kepada Jorge Martin, dan ini menunjukkan bahwa Pecco akan siap bertempur untuk mencoba menggagalkan ambisi Jorge Martin menjadi juara dunia di 2024. Nah, teman-teman semuanya, yang kedua adalah Marco Bezzecchi. Secara mengejutkan, Bezzecchi menjadi pembalap GP23 yang paling kencang di sini, Cak, di Catalunya, di mana biasanya Marquez jago dengan less traction, tapi ternyata Marco Bezzecchi secara meyakinkan mampu menjadi pembalap GP23 sekaligus pembalap Ducati terkencang kedua di belakang Pecco, di mana gapnya juga sangat tipis, yakni hanya 0,080 detik dibandingkan dengan Pecco. Artinya, Cak, speed Marco Bezzecchi luar biasa. Jadi kecepatannya tidak bisa kita remehkan, walaupun tentu kita harus pantau lagi besok, mengingat di hari pertama ini semua pembalap masih mencoba settingan. Dan terbukti, Cak, Aprilia di tangan Alex Espargaro hari ini bisa menorehkan waktu yang sangat baik, walaupun secara gap mungkin agak sedikit jauh ya, dengan gap mencapai 0,107 detik. Ya tetap mepet sih, Cak. Artinya Aprilia ternyata menunjukkan bahwa mereka mampu menjadi motor yang kencang di Catalunya, dan yang paling bikin geger adalah Johan Zarco, Cak. Jadi teman-teman semuanya, memang Honda dikabarkan sedang ngetes engine baru, sasis baru, semuanya betul-betul terintegrasi. Semuanya membuat mereka mencoba untuk terus nge-push untuk tahun depan, dan Zarco menjadi pembalap terkencang Honda keempat. Terkencang keempat maksudnya Honda ya paling kencang, Cak. Dan ternyata Zarco di sini menorehkan lap time yang juga cukup baik, terpaut 0,279 detik dibandingkan dengan Pecco. Jadi teman-teman, Zarco ini kalau kita perhatikan memang sempat menjadi pembalap yang selalu nyodok ke depan. Tapi ingat, Cak, di pagi hari tadi ya, jadi Nakagami menunjukkan bahwa Honda mengalami peningkatan cukup pesat di sini di Catalunya. Memang, Cak, informasi kita dapatkan Honda cukup kuat dan sangat kuat, bahkan ketika mendapatkan aspal yang less traction atau kurang traksi. Dan dengan Catalunya yang mengalami, maksudnya aspalnya memang traksinya kurang kuat, maka biasanya Honda bagus, dan ini dibuktikan di mana Nakagami terkencang pertama di pagi hari, dan sore hari ternyata Zarco melesat keempat. Inilah kabar yang tentu membuat Honda pasti gembira, Cak. Nah, kelima adalah Martin, Cak. Martin harus puas di posisi kelima di belakang Zarco dengan gap mencapai 0,296 detik dibandingkan dengan Pecco. Cak, memang Martin informasinya kalau kita dapatkan ya, beberapa rumor saat ini sedang berusaha keras untuk tampil kencang, karena beberapa keluhan dilontarkan, Cak. Berkali-kali Martin sempat diskusi dengan kepala timnya, dan memang ada beberapa keluhan yang dilontarkan oleh Martin di mana dia tidak pede pada saat masuk dan keluar tikungan. Jadi ini salah satu PR bagi Jorge Martin yang akan sangat-sangat
gampang sebenarnya, ambisinya ingin juara dunia langsung pada sprint race. Jadi dia hanya mengoleksi aja, dia mengoleksi 2 angka lebih besar dibandingkan dengan Pecco, di mana dia sekarang gapnya 24 poin, maka Martin bisa juara dunia. Itu yang saat ini menjadi ambisi Martin. Dan keenam, Cak, Maverick Viñales menunjukkan bahwa Aprilia memang cukup menjanjikan, Cak. Viñales menjadi pembalap terkencang ke-6 dengan gap 0,3 detik pada latihan bebas pertama di Catalunya. Dan ketujuh adalah Alex Marquez serta 8 Marc Marquez. Kalau kita perhatikan, Cak, memang Marquez di hari ini, maksudnya di Catalunya, dia hanya ingin menjadi pembalap yang meraih title juara ketiga. Jadi itu adalah ambisi Marquez, ingin menutup hasil di Gres ini dengan baik. Makanya kalau kita perhatikan, tolak ukur Marquez adalah Enea Bastianini, dan kita lihat ternyata Bastianini hari ini juga suffering. Dan ini menunjukkan bahwa persaingan antara kedua pembalap cukup kencang, cukup ketat. Dan Marquez untuk poinnya, Cak, ya, lebih, ya maksudnya Marquez menguasai atau lebih unggul 1 poin dibandingkan dengan Enea. Ini adalah modal yang tentunya cukup ketat, walaupun sebenarnya secara kalkulasi di masa lalu seharusnya Marquez lebih baik dibandingkan dengan Bastianini di Catalunya. Karena kalau kita perhatikan di tahun kemarin, Bastianini betul-betul kesulitan. Bastianini mengalami problem dengan lemahnya grip di Catalunya, dan ini adalah salah satu sirkuit yang tidak disukai oleh Enea Bastianini. Yaitu adalah kabar informasi mengenai Enea. Dan ke-9 adalah Pedro Acosta, Cak. Lalu Enea Bastianini 10 dan 11 Jack Miller. Sangat sayang sekali ya, KTM tidak bisa masuk Q2, jadi mereka harus melewati Q1 lagi besok. Dan 12 Nakagami, 13 Fabio Quartararo, yang ternyata Yamaha hari ini tidak banyak bergerak ya, dengan less traction. Sementara 14 Alex Rins kompak, Cak. Jadi 13, 14 Yamaha, dan 15 Morbidelli yang semakin suffering juga. 16 Luca Marini, tanda Honda. Di tangan Luca masih belum bisa menunjukkan tajinya. Sementara itu 17 Binder, 18 Mir, dan 19 Fernandez. Lalu 20, 21, dan 22 Pero, dan 23 adalah Bradle yang ngetes motor Honda dan ternyata paling bunyi, Cak. Itu informasi mengenai hasil hari ini, bagaimana kuatnya Pecco, bagaimana performa dari Bezzecchi, dan juga bagaimana tindak tanduk Honda yang semakin membaik ya di Catalunya terakhir ini, mengingat mereka memiliki konsesi D. Ini membuat mereka bisa terus nge-push pengembangan dari mesin dan juga sasisnya. Oke, kita lihat bagaimana dengan top speednya, Cak. Nah, Kamas, ini adalah data top speed dari para pembalap di Solidarity. Jadi ini, Cak, oke, sebutannya, Cak, ini adalah Motul Solidarity Grand Prix of Barcelona. Jadi ini adalah salah satu race yang memberikan solidaritas bagaimana korban teman-teman semuanya atau para penduduk di Valencia kemarin akibat banjir bandang, Cak. Makanya disebut sebagai Motul Solidarity Grand Prix of Barcelona. Dan kebetulan ini memang event Motul, sehingga IBB alhamdulillah bisa langsung datang ke Spanyol bersama tim Motul Indonesia untuk melihat secara dekat seperti apa race besok. Nah, lanjut kita kepada top speed, Cak. Ternyata Pedro Acosta, KTM Engine, ini menjadi pembalap atau menjadi motor dengan top speed tertinggi dengan 356,4 km per jam. Disusul Brad Binder sama-sama KTM-nya, dan baru Martin dengan Ducatinya dengan 354 km per jam. Lalu Viñales, dan ini adalah informasi yang bisa kita share ke semuanya, bagaimana Honda ternyata juga mampu merangsek di sela-sela para pabrikan Eropa. Sementara Yamaha, Cak, kita lihat di tengah-tengah. Jadi ini adalah tanda bahwa Yamaha memang sepertinya belum mendapatkan feel-nya di Catalunya, Cak. Itu informasi, Cak, sekilas bagaimana data tentang hari ini free practice hari pertama di Catalunya Barcelona, Cak. Nah, ngono Kang Mas ya, sudah jelas ya pada jinglang Kang Mas ya. Jadi kita akan pantau seperti apa besok, dan WB tentu akan ke sirkuit besok. Ada beberapa acara untuk bedah sirkuit Catalunya juga. Jadi kita akan membawa sampean ke lokasi lebih dekat lagi bersama Motul ya, yang mensponsori kita ke sini. Jadi matur nuwun buat Motul Indonesia membawa kita ke sini. Jadi WB akan berusaha keras memberikan terbaik buat semuanya ke lokasinya. Karena WB baru saja nyampe hari ini di Spanyol. Kita flight sekitar 20 jaman. Gila Mas, sampai tepos, Cak, jenenge bokong, Cak. Gila, mati gaya bener tuh di atas pesawat tuh, bener-bener lama banget, Cak. Jadi setelah fresh kita akan coba istirahat sebentar. Kita nanti makan malam bersama dengan tim Motul. Nah, besok WB baru akan memberikan informasi ke semuanya seperti apa
jalannya free practice dan juga sprint race. Kita akan bedah buat semuanya langsung dari Catalunya. Oke Kang Mas ya, itu aja Cak update Iwan Bandar teman-teman semuanya. Dan teman komen di bawah kira-kira apakah teman yakin Peko yang juara dunia atau justru Martin juara dunia. Teman komen di bawah. Dan percaya nggak atau sampai gini-gini, Mas WP sampai percaya nggak sih ada konspirasi seperti itu mengenai menjaga dan sebagainya dari beberapa rumor? Teman coba komen di bawah. Seperti biasa, kalau teman suka video teman like, share, dan subscribe. Ojo lali sampai sholat 5 waktu karena itu yang paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat